Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang hukum Paticca Samuppada. Pengertian hukum Paticca Samuppada. Etimologi atau asal kata dari kata Paticca Samuppada berasal dari kata paticca yang berarti ketergantungan dan kata samupada yang berarti kemunculan atau kebangkitan. Paticca Samuppada sering diterjemahkan sebagai hukum sebab musabab yang bergantungan. Ini adalah konsep mendalam dalam Buddhisme yang menjelaskan bahwa semua fenomena eksistensial muncul karena sebab-sebab tertentu dan tidak ada sesuatu pun yang berdiri sendiri atau bersifat kekal. Filosofi ini juga disebut sebagai kemunculan bersebab. Dengan memahami hukum ini, seseorang dapat menyadari bahwa penderitaan atau duka adalah hasil dari berbagai sebab dan bisa diatasi dengan memutus rantai sebab musabab ini. Karakteristik hukum Paticca Samuppada. Sebelum ke karakteristiknya, kita harus melihat prinsip hukum Paticca Samuppada, yaitu dengan timbulnya ini, maka timbullah itu. Dengan adanya ini, maka adalah itu. Dengan padamnya ini, maka padamlah itu. Dengan tidak adanya ini, maka itu pun tidak ada. Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, ada beberapa karakteristik yang dapat diambil dari kata-kata tersebut. Yang pertama, kausalitas saling bergantung. Tidak ada fenomena yang muncul secara mandiri. Setiap kondisi menjadi sebab bagi kondisi lain, menciptakan hubungan kausal yang tidak linear. Kedua, siklus berulang. Paticca Samuppada dijelaskan melalui 12 nidana yang menggambarkan siklus kehidupan dan penderitaan. Siklus ini akan terus berulang sampai seseorang memutus rantai tersebut dengan menghilangkan ketidaktahuan dan keinginan. Ketiga, ketidakkekalan atau anicca. Semua fenomena bersifat sementara dan berubah-ubah karena bergantung pada sebab-sebab eksternal. Tidak ada yang kekal dalam siklus ini. Keempat, menghindari nihilisme dan eternalisme. Paticca Samuppada menekankan jalan tengah, menghindari pandangan bahwa kehidupan tidak memiliki makna atau paham nihilisme, atau bahwa segala sesuatu bersifat kekal, atau juga paham eternalisme. Yang kelima, bersifat universal. Ajaran ini tidak hanya berlaku bagi manusia, tetapi untuk semua makhluk dan fenomena, menggambarkan keterhubungan semua aspek eksistensi. Dan yang terakhir adalah penerapan praktis. Memahami hukum ini mendorong seseorang untuk memutus siklus penderitaan melalui praktik kesadaran penuh, pengendalian keinginan, dan pengembangan kebijaksanaan. Dengan demikian, individu bisa mencapai nibbana, yaitu pembebasan dari siklus samsara. 12 nidana atau rantai sebab akibat dalam Paticca Samuppada. Rangkaian 12 nidana yang berarti juga mata rantai menggambarkan siklus yang berulang-ulang dari kehidupan dan penderitaan. Berikut adalah penjelasan tiap mata rantai. Rantai yang pertama itu awija, yang berarti tidak memahami hakikat sejati kehidupan. Lalu ada sankara, yang berarti pikiran dan kehendak yang membentuk kebiasaan. Ketiga, ada winana, yang berarti kesadaran muncul saat terdapat objek dan indera. Yang keempat, nama rupa, yang berarti kombinasi dari unsur mental dan tubuh jasmani. Yang kelima, salayatana, yang berarti mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Selanjutnya itu pasa, yang berarti interaksi antara objek, indera, dan kesadaran. Yang ketujuh, wedana, yang berarti pengalaman menyenangkan, tidak menyenangkan, atau netral. Yang kedelapan, tanha, yang berarti keinginan untuk memiliki atau mengalami sesuatu. Yang kesembilan, upadana, yang berarti ketertarikan emosional atau mental.
Yang ke-10 bawa, yang berarti proses menuju keberadaan baru. Yang ke-11 jati, yang berarti kelahiran kembali di alam baru. Dan yang terakhir jara marana, yang berarti siklus hidup berakhir dengan kematian. Paticca Samuppada sebagai filsafat jalan tengah. Paticca Samuppada sebagai filsafat jalan tengah mengajarkan bahwa kehidupan bergantung pada hubungan sebab akibat dan menekankan keseimbangan antara dua pandangan ekstrim, yaitu nihilisme dan eternalisme. Konsep ini menghindari kecenderungan berpegang terlalu kuat pada pandangan absolut, seperti keyakinan bahwa semua fenomena memiliki eksistensi tetap atau tidak memiliki makna sama sekali. Secara praktis, jalan tengah dari Paticca Samuppada menggambarkan bahwa penderitaan terjadi karena adanya sebab-sebab tertentu. Namun, penderitaan ini bisa diatasi dengan memutus mata rantai penyebabnya. Hal ini sejalan dengan upaya pembebasan diri tanpa ketertarikan berlebihan pada kenikmatan duniawi atau penolakan total terhadap kehidupan. Buddha menekankan bahwa memahami hubungan sebab akibat ini membantu individu menjalani kehidupannya dengan bijaksana dan seimbang, menghindari fanatisme atau sikap asketis yang ekstrim. Paticca Samuppada dengan demikian berperan penting dalam menunjukkan bahwa jalan menuju pencerahan adalah melalui pemahaman yang benar, bukan melalui kekerasan atau pemaksaan pada diri sendiri. Paticca Samuppada sebagai ajaran sentral dalam Buddhisme. Paticca Samuppada atau kemunculan bersebab menjadi ajaran sentral dalam Buddhisme karena konsep ini menjelaskan proses kehidupan dan penderitaan manusia melalui rantai sebab akibat yang saling bergantung. Ajaran ini tidak hanya menggambarkan bagaimana penderitaan muncul, tetapi juga menunjukkan cara untuk mengakhirinya dengan memutus rantai tersebut. Paticca Samuppada berperan penting karena mendasari semua fenomena dengan prinsip bahwa segala sesuatu muncul dan lenyap akibat kondisi tertentu. Dalam konteks spiritual, ajaran ini menghindari pandangan ekstrem seperti penciptaan abadi atau ketidakadaan mutlak. Dengan memahami dan mempraktikkan Paticca Samuppada, seseorang dapat mencapai pencerahan melalui jalan tengah, yaitu memahami kenyataan tanpa ketertarikan atau penolakan berlebihan. Secara praktik, Paticca Samuppada adalah landasan bagi 4 kebenaran mulia yang merupakan esensi dari ajaran Buddha. Tanpa pemahaman yang benar tentang kehubungan sebab akibat ini, sulit bagi individu untuk melepaskan diri dari siklus kelahiran kembali dan penderitaan. Implementasi hukum Paticca Samuppada dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari dapat terlihat dalam berbagai aspek, terutama yang terkait dengan kebiasaan, pola pikir, dan hubungan manusia. Berikut beberapa contohnya. Seperti kebiasaan baik atau buruk. Kebiasaan seseorang terbentuk melalui sebab dan kondisi tertentu. Misalnya, kebiasaan belajar disiplin muncul dari dorongan awal seperti lingkungan yang mendukung atau motivasi internal. Sebaliknya, kebiasaan buruk seperti kecanduan juga muncul karena rangkaian sebab akibat seperti stres yang tidak dikelola atau tekanan lingkungan sosial. Kedua, hubungan sosial dan konflik. Konflik dalam hubungan seringkali tidak muncul tiba-tiba, tetapi karena serangkaian peristiwa kecil, seperti kesalahpahaman atau komunikasi yang buruk. Dengan memahami Paticca Samuppada, kita bisa melihat akar masalah dan memperbaiki komunikasi untuk menghindari konflik lebih lanjut. Stres dan kesehatan mental. Stres sering muncul akibat kondisi seperti pekerjaan berlebihan, kurang santai, atau ketidakmampuan mengelola emosi. Jika kondisi penyebabnya diatasi, misalnya dengan olahraga atau meditasi, rantai penderitaan dapat diputus sehingga kesehatan mental lebih terjaga. Keempat, kesadaran akan perubahan. Paticca Samuppada mengajarkan bahwa tidak ada sesuatu yang muncul tanpa sebab dan semua fenomena adalah sementara. Dalam kehidupan, kesadaran ini membantu seseorang menerima perubahan, seperti kehilangan,
kegagalan dengan lebih bijak, dan tidak terperangkap dalam penderitaan. Dan yang terakhir adalah implementasi hukum Paticca Samuppada dalam pendidikan anak. Pola asuh yang positif berperan dalam perkembangan anak. Dengan lingkungan yang penuh kasih dan disiplin, anak dapat tumbuh dengan perilaku baik. Sebaliknya, pola asuh yang kasar dapat memicu perilaku yang negatif. Ini menunjukkan bahwa setiap tindakan memiliki dampak bergantung pada kondisi yang menyertainya. Melalui pemahaman-pemahaman ini, kita bisa lebih bijak dalam bertindak, sadar akan sebab akibat, dan mencari solusi dengan memutus rantai kondisi negatif yang menyebabkan penderitaan. Jadi, kesimpulannya, Paticca Samuppada bukan hanya teori filosofis, tetapi juga pedoman praktis untuk kehidupan. Dengan memahami dan mempraktikkan ajaran ini, seseorang bisa membebaskan diri dari penderitaan dan siklus kelahiran kembali. Ini menuntut umat Buddha pada tujuan akhir, yaitu pencerahan dan pembebasan mutlak atau nibbana. Sekian dari saya, terima kasih.